UNESA melalui Fakultas Ilmu Pendidikan terus meneguhkan diri sebagai kampus inklusif bagi semua. Di sini setiap mahasiswa diterima, dihargai dan diberi ruang untuk tumbuh sesuai potensinya. FIP UNESA menghadirkan pembelajaran yang ramah, fasilitas yang mendukung, dan budaya yang menjunjung tinggi keberagaman. Bersama kita wujudkan semangat education for all, pendidikan tanpa batas untuk semua insan. UNESA dan FIP, kampus inklusif, rumah pendidikan yang menginspirasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 program studi manajemen pendidikan kelas 2025B. Saya Ines Wahyu Nuraini. Dan saya Talita Rahmasofa Kirana. Saya Nabila Kumana Lutfi. Saya Lula Aisyah Rahmah. Saksikan video wawancara kami bersama mahasiswa disabilitas Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Aisyah Rahmah beserta rekan saya. Saya Talita Rahmasofa Kirana. Di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa disabilitas UNESA. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alamin dari program studi pendidikan luar biasa 2025. Terus jenis disabilitas yang kakak alami itu apa? Alhamdulillah, saya mengalami disabilitas netra. Disabilitas netra itu orang yang mempunyai hambatan dalam penglihatan. Gitu. Lalu sejak kapan kakak menyadari kondisi itu dan pengaruh terhadap proses belajarnya itu bagaimana? Mungkin dari penyebab atau pertama mengalami itu di umur 15 tahun. Tepatnya aku masih sekolah SMP. Itu mungkin penyebabnya dari terbenturnya kepala bagian belakang tembok itu kan untuk mengganggu proses belajar. Iya, berarti mengganggu proses yang memerlukan visual, nah jadi nggak kelihatan itu kan, terganggu gitu kan, seperti gambar itu susah. Terus apa yang biasanya membuat kakak tertarik untuk belajar suatu materi? Pertama dari suka dulu materinya, mau belajar apa gitu. Dari mungkin dari penasaran Kak. Penasaran terhadap materi tersebut. Bagaimana kakak mengatur waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas? Mungkin itu setiap orang berbeda-beda. Kalau untuk aku lebih ke moodnya dulu lah. Kalau lagi mau ya pasti dikerjakan. Tapi ingat deadline juga. Berarti kalau ada deadline sebelumnya harus sudah selesai gitu. Apakah kakak memiliki strategi tertentu supaya belajar kakak berjalan lebih efektif? Gimana ya strateginya? Enggak sih, mengalir aja gitu. Mungkin acuanku enggak lebih dari deadline gitu. Kalau ada tugas gitu enggak ya. Apa saja kesulitan atau tantangan yang kakak hadapi saat belajar mandiri? Belajar mandiri, mungkin kalau ketemu dengan lingkungan baru, terus mungkin kalau di dalam belajar mengajar itu ada yang namanya gambar, itu susah, kecuali ada yang mendeskripsikan apa yang ada di gambar tersebut gitu. Ya. Nah, tantangan tersebut itu dari faktor pribadi, lingkungan, atau sistem pembelajaran. Bisa dijelaskan? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau dari pribadi bisa, dari teman nggak ada yang mendeskripsikan. Misal kalau ada gambar bisa. Kalau sistem belajar mungkin kebanyakan sekarang menyesuaikan si dosen. Ya gitu. Tapi untuk lingkungan
selain pembelajaran itu gimana ya, eksternal sih kebanyakan. Eksternal tuh gimana contohnya? Ya, kalau kita jalan nih dari kampus atau dari kos atau asrama gitu mau ke suatu tempat, tapi di tengah jalan ketemu dengan orang, aku udah minta tolong tapi dianya nggak mau, misalkan itu kesulitan juga. Kan itu di saat itu aku membutuhkan. Gitu. Bagaimana kakak menghadapi hambatan tersebut? Ya mungkin pertama dulu ya bersabar dulu, terus ya berusaha gimana caranya. Kalau mungkin di akademik misalnya pembelajaran, gimana caranya yang penting saya mengerti. Selanjutnya, menurut kakak, apa bentuk bantuan atau fasilitas yang paling membantu proses belajar Anda? Yang paling membantu proses? Mulai dari jalannya dulu di gedung lah. Enggak kak, lihat lantai yang berbeda. Ya. Nah itu satu itu. Yang kedua adanya apa ya, itu jalan yang miring, ram atau jalur ram itu. iya. Yang ketiga penunjuk ruangan. Di samping pintu itu ada tulisan braille. Itu khusus tunanetra. Itu membantu juga prosesnya. Itu kak. Jika diberi kesempatan, solusi apa yang kakak sarankan untuk membantu mahasiswa disabilitas belajar lebih mandiri? Satu, walaupun udah ada jalan atau jalur tunanetra, tetapi menurut saya itu masih kurangnya kurang timbul. Nah itu, terutama di belokan atau di pertigaan perempatan. Gitu. Yang kedua, untuk memobilitas semua disabilitas itu untuk kemandiriannya, yaitu adanya lift. Oh ya. Karena misal kalau orang tunadaksa yang pakai kursi roda mau mandiri, nah ternyata ruangannya dulu di atas, lantai 2, lantai 3 kan susah kan. Walaupun ada jalan ram itu masih berat pakai kursi roda. Kalau lift itu membantu. Gitu kak. Kemudian yang terakhir nih kak, harapan kakak terhadap sistem pembelajaran kampus untuk masa depan gimana? Ya. Yang sekarang pertahankan. Ini alhamdulillah sudah sesuai. Mungkin kedepannya apa ya? Mungkin ada teknologi yang membantu boleh. Gitu. Gitu kan. Oke, terima kasih kakak atas waktunya ya. Kakak, kita boleh tahu nggak gimana cara komunikasinya lewat HP? Boleh. Nah, pertama-tama gini, tunanetra itu bisa berkomunikasi lewat teknologi handphone, bisa ada yang namanya pembaca layar. Nah konsepnya itu kalau satu kali, nah ini contohnya itu memberitahu ini WhatsApp, ini Google Folder kan. Ya untuk caranya itu kalau udah ketemu ketuk 2 kali itu baru masuk. Itu kita cari apa yang kita tuju. Bisa. Nah, ini mungkin aku mau ngechat ke grup kelas. Kalau ngetik 1 kali sih, tapi untuk memudahkan di share. Nah, kirim betul kan? Iya, Guys, gitu. Iya. Biasanya gitu kalau ngetik. Kalau pesan suara, diketuk 2 kali, ditahan, Oh iya. lepas.
Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2025B program studi manajemen pendidikan. Perkenalkan, saya Indah Sriwani Nuraini dan rekan saya. Saya Nadila Bunga Ananda Putri. Di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa disabilitas Universitas Negeri Surabaya. Ika.
Demikian video wawancara dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Akhir kata, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.